أشهد أن لا إله إلا Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita di majlis online ilmu syar'i berkaitan dengan manhaj, yaitu prinsip dasar Islam, membahas kitab Prinsip Dasar Islam karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah wa jazahu khaira. Pada kali ini kita mulai insyaallah dari halaman 16 dari kitab ini, yaitu masalah pentingnya ilmu syar'i. Maka judul kajian ini insyaallah yaitu pentingnya ilmu syar'i, pentingnya ilmu syar'i. Baik, kita bacakan terlebih dahulu insyaallah. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, pentingnya ilmu syar'i. B, pentingnya ilmu syar'i. Kita dan anak-anak kita akan tetap dan senantiasa ditambahkan ilmu, hidayah dan istiqamah di atas ketaatan jika kita beserta keluarga menuntut ilmu syar'i. Ini dia. Kita, ya di sini kita orang tua ya, dan anak-anak kita akan tetap dan senantiasa ditambahkan ilmu. Ini tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Ya, terjadi di banyak keluarga enggan menuntut ilmu syar'i. Kajian kadang-kadang hanya formalitas belaka, dan itu akan membentuk karakter yang kadang-kadang anti terhadap syariat Islam karena kejahilan atau karena ghalabatul hawa, karena sudah terlalu tertimbun dengan hawa nafsu, dan urusannya wa kana amruhu furta, urusannya akan hancur-hancuran kalau bahasa kita. Hancur-hancuran disebabkan apa? Disebabkan meninggalkan zikir dan juga syariat Allah Azza wa Jalla, dan itu berawal dari tidak pernah menuntut ilmu syar'i. Betapa banyaknya orang Islam yang hanya mengandalkan KTP, sementara dari segi keilmuan tidak memiliki sama sekali, bahkan amalan juga tidak punya, tapi berharap masuk surga. Maka yang seperti ini terjadi banyak dari keluarga, tidak menyukai syariat Allah Azza wa Jalla, dan sering suudzon pada orang-orang yang berusaha untuk menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini banyak sekali. Ya, suudzon terhadap orang yang pengen mengamalkan ilmu syariah Allah Azza wa Jalla. Dikatakan di kitab, kita harus selalu bersikap penuh perhatian, serius, serta sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Kita akan tetap berada di atas sirat mustaqim jika kita selalu belajar ilmu syar'i dan
beramal saleh. Jika kita tidak memperhatikan dua hal penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita akan terancam bahaya. Iya, tidak mustahil keimanan seseorang dan status keislaman seseorang terancam bahaya disebabkan apa? Disebabkan tidak mengamalkan, tidak belajar ilmu syar'i dan tidak beramal saleh. Hidupnya hanya untuk dunia, untuk bisnis dan lainnya. Ya, sebab iman kita akan terus berkurang dikarenakan ketidaktahuan kita tentang Islam dan iman. Tidak tahu apa itu kekufuran atau kesyirikan, dan dengan sebab banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukankah iman kita jauh lebih berharga daripada hidup ini? Enggak. Mohon maaf kalau misalnya ada suara ibu-ibu ya, tetangga ya. Dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, berusaha, bisnis, berdagang, kuliah dan lainnya, apakah tidak bisa kita sisihkan 1/10-nya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman kita? Coba di sini dipikirkan. 24 jam, ya. Berapa kita tidur? Ya, sekian jam. Kemudian berapa waktu untuk kita melakukan perkara untuk menunjang keduniaan kita seperti bekerja, berusaha, bisnis, berdagang, kuliah dan lainnya. Ini untuk laki-laki. Ada untuk perempuan lebih banyak di rumah. Memang bisa dikatakan perempuan atau ummahat itu bisa jadi lebih sibuk, jauh lebih sibuk dibandingkan laki-laki karena mengurus dapur, mengurus rumah, mengurus anak, bahkan mengantarkan anak, menjemput anak itu ada ya, seperti itu. Nah, ini memang cukup menguras tenaga, apalagi dilakukan setiap hari. Tapi tidak bisakah kita sisihkan 1/10 dari usia kita untuk hal-hal yang dapat melindungi iman kita, seperti membaca Al-Quran, seperti membaca kitab ulama, mengikuti kajian. Dikatakan oleh beliau, hafizallah, saya tidaklah mengatakan bahwa setiap muslim harus menjadi ulama, membaca kitab-kitab tebal dan menghabiskan waktu belasan atau puluhan tahun untuk usaha tersebut. Tidak itu maksudnya. Namun minimal setiap muslim harus dapat menyediakan waktunya 1 jam saja setiap hari untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Ya, banyak dari ummahat yang mana waktu senggangnya itu sangat banyak, menghabiskan usia tua di rumahnya, tapi tidak mempelajari ilmu syar'i walaupun sedikit. Kemudian supaya rumahnya tidak sepi-sepi amat, akhirnya menyalakan MP3, ya isi lagu-lagu kenangan dan semisalnya, untuk meramaikan rumahnya, meramaikan akan syaitan, supaya syaitan datang gitu ke rumahnya itu. Ya. Jadi bukannya mempelajari ilmu pengetahuan padahal waktu itu banyak, 1 jam saja coba. Tapi karena Allah Ta'ala jauhkan dan belum memberikan hidayah padanya, maka perempuan ini atau ummahat ini kesulitan untuk menempuh ilmu syar'i, meniti ilmu syar'i. Itulah waktu yang paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap muslim, baik remaja, pemuda, orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia. Ya, jadi jangan berlindung di tabir sudah kadung usia tua. Justru usia tua itu harus lebih saleh lagi, lebih menuntut ilmu, lebih berluang untuk menuntut ilmu, lebih berluang untuk beramal saleh dari zikir dan salat. Ya, begitu. Setiap muslim harus memahami esensi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para salafus saleh. Oleh karena itu ia harus tahu tentang agama Islam dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ia dapat mengamalkan Islam ini dengan benar. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan agama Islam. Jika iman kita lebih berharga dari segalanya, maka tidak sulit bagi kita untuk menyediakan waktu 1 jam 60 menit untuk belajar tentang Islam setiap hari. 1 jam aja untuk belajar tentang Islam setiap hari, dari waktu 24 jam. Ya, 24 jam itu 1440 menit. Ya, 60 menit coba untuk menyimak kajian atau mencatatnya. Ya. Seorang muslim haruslah mengetahui tentang pengertian Islam. Karena itu ia harus belajar tentang Islam, definisi dan inti dari ajaran yang mulia. Ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki.
Nah, dan ini sahih. Ya. Dengan ilmu syar'i seseorang bisa memanage harta. Dan harta yang paling berharga adalah ilmu dibandingkan harta materi. Ada orang memiliki kekayaan yang luas, Masya Allah, tapi dia tidak memiliki ilmu syar'i tentang manajemen harta ataupun tentang fiqih muamalah, maka boleh jadi harta tersebut berasal dari hal yang haram atau diperuntukkan untuk yang haram karena nggak punya ilmunya, atau karena memang murni hanya menginginkan dunia saja. Ya. Banyak orang mengira bahwasanya untuk menikah itu harus kaya dulu, harus punya rumah dulu, harus punya ini, harus punya itu, harus punya mobil dulu. Ya. Sementara dia sepantasnya menikah, harus mapan dalam artian punya duit banyak, harus seperti artis fulan dan artis fulanah. Ya, orang kalau misalnya jagoannya adalah artis atau tokoh-tokoh yang menyimpang, maka pasti menyimpanglah pemikirannya tentang kehidupan ini. Ya, dan betapa banyaknya perjodohan itu gagal disebabkan materi, bukan disebabkan karena perbedaan manhaj atau agama, bukan. Disebabkan materi padahal sudah satu agama atau satu manhaj. Tidak dengan ilmu syar'i menimbangnya. Seolah-olah bagi banyak orang yang mau menikah atau calon mertua atau keluarga besar, itu menimbang bahwasanya dengan banyaknya harta itu akan sukses dalam pernikahan. Wallahi ini salah. Sukses dalam pernikahan itu ketika seseorang bisa lebih mementingkan mempraktekkan ilmu syar'i terhadap pernikahan dibandingkan dengan sebatas mengais rezeki untuk mendapatkan harta. Dengan harta yang seadanya, didasari dengan ilmu syar'i, maka seorang suami atau istri bisa qanaah dan bisa tetap harmonis. Dan dengan harta yang glamor, tanpa ilmu syar'i sedikit pun, maka urusan bisa tercerai-berai, berantakan, mengekor hawa nafsu belaka, dan tidak ada endingnya. Tidak ada endingnya. Ya. Jadi ilmu syar'i ini lebih tinggi dibandingkan harta yang tinggi. Sekiranya ada seseorang, baik laki-laki atau perempuan, yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala kemiskinan, namun diberi keluangan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i sampai dia faham, maka itu lebih afdal daripada seseorang yang Allah berikan keluasan harta, tidak menuntut ilmu syar'i, dan amalannya pun amalan yang enggak punya amalan. Maka wallahi yang lebih berharga adalah yang pertama, yang diberi keluangan ilmu syar'i dan beramal, bukan yang semata-mata diberi kesibukan harta duniawi. Dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih mahal daripada harta, yaitu ilmu syar'i. Taib. Kemudian C, kemuliaan ilmu atas harta disebutkan di sini. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah wafat pada tahun 751 Hijriah, menjelaskan perbedaan antara ilmu dengan harta. Di antaranya sebagai berikut. 1. Ilmu adalah warisan para nabi, sedang harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Ini paling awal, paling vital. Ilmu itu warisan para nabi, makanya dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Maka yang didapat oleh orang-orang berilmu adalah warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi mereka tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Melainkan innama warathul ilma. Faman akhadahu bihadzin wafir. Melainkan para nabi mereka mewariskan ilmu, siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang sungguh besar.
Sedangkan harta itu warisan orang-orang yang memilikinya, yaitu para raja dan orang yang memiliki kecukupan atau kekayaan. Yang mana harta tersebut akan hilang, akan habis. Akan habis. Sedangkan ilmu dijaga, nanti insya Allah akan membaik, makin berkah insya Allah. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Dan ini sahih. Ilmu menjaga pemiliknya, sedang pemilik harta menjaga hartanya. Bagaimana ilmu menjaga pemiliknya? Menjaga pemiliknya dari muharramat, hal yang haram. Menjaga, jadi pemiliknya tahu hal ini tidak boleh. Menjaga pemiliknya dari transaksi haram. Menjaga pemiliknya dari musibah-musibah yang melanda. Coba orang kalau nggak punya ilmu, kena musibah, kedukun, karena nggak punya ilmu. Dikiranya dukun ini dukun putih. Orang ini nggak menjaga. Orang ini tidak terjaga karena tidak memiliki ilmu. Ilmu tidak menjaganya. Tapi coba kalau dia punya ilmu, kedukun itu bisa mengakibatkan sholatnya tidak diterima, bisa membuat dirinya kufur. Maka dia tahu itu, akhirnya dia tidak jadi ke dukun karena tahu itu. Sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Jadi harta itu dijaga oleh pemiliknya. Dan pemiliknya akan kepikiran untuk menjaga hartanya. Sekarang begini jemaah, ummahat sekalian. Memang kita ini di antara maqasid syariah hifdzul mal, yaitu menjaga harta, properti ya. Tetapi seorang muslim ketika menjaga harta, maka dia menjaga harta sewajarnya. Bukan berlebihan dalam menjaga harta. Sehingga harus ribut-ribut dalam penjagaan harta. Pasang sana sini CCTV. Lihat kenapa CCTV itu ada, merepotkan harus ini. Kenapa? Karena menjaga harta. Menjaga harta. Ya kadang-kadang menjaga nyawa juga, tapi lebih dominan menjaga harta. Demi menjaga harta. Perlu dibantau kan? Perlu dibantau. Perlu dilihat satu hari ini ada apa. Itu karena menjaga harta. Itulah pemilik harta. Dan sungguh sangat miris seseorang yang Allah Ta'ala titipkan padanya harta ya, yang besar, yang luas, dan akhirnya dia sibuk dengan titipan luas yang akan hancur tersebut. Itu harta. Dan betapa beruntungnya seseorang yang tidak Allah Ta'ala sibukkan kalbunya dengan keduniaan, melainkan Allah Ta'ala gunakan dia untuk perjalanan menuju akhirat, yaitu dengan ilmu syar'i. Maka umat sekalian rahimakumullah, jika pada saat ini yang terfikirkan di benak kita semua adalah bagaimana berilmu dan mengamalkan ilmu, dan adapun harta dan rezeki itu Allah jamin, maka berkah atas kita semua insyaallah ya. 3, ilmu adalah penguasa atas harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Ini pada asalnya begitu. Ilmu itu penguasa atas harta, bukan sebaliknya. Kalau dibalik, harta berkuasa atas ilmu, maka yang tercermin nanti jadinya adalah, terwariskan adalah bukan ilmu lagi, melainkan kerakusan, ketamakan. Jika ulama atau ahli ilmu atau ustadz tunduk pada orang-orang yang punya harta, manut pada mereka dan keinginan mereka, maka yang ada nanti yang keluar dari fatwa dari lisannya bukanlah ilmu lagi, melainkan sikap oportunis, melainkan kebohongan dalam menuturkan hukum, karena tidak enakan dengan donatur, karena tidak enakan dengan fulan orang kaya. Maka yang sahih adalah ilmu itu penguasa atas harta. Orang-orang berharta hendaknya mereka itu merujuk kepada ahli ilmu, bukan mengatur ahli ilmu. Merujuk, kalau mereka mau zakat tanya ke ahli ilmu, kalau ada harta waris tanya kepada ahli ilmu. Tapi ahli ilmunya juga nggak boleh kemarukan, kerakusan, dan selalu mengintip dompet jemaah. Bersikap yang berbeda kepada jemaah dilihat dari ketebalan dompet mereka. Allah musta'an. Kalau yang seperti ini berarti apa? Berarti ini oportunis yang memang bukan mencari ridha Allah, melainkan mencari dunia dengan ilmunya.
dan itu dikhawatirkan masuk ke dalam syirik ya. Keempat, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Sah. Harta bisa habis secara zat dengan sebab dibelanjakan, habis. Ya, kalaupun dibelanjakan dalam konteks nafkah, infak, sedekah, maka insya Allah itu adalah pengamalan terhadap ilmu. Tapi secara zat kan kita lihat sendiri, harta itu habis. Memang kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak berkurang sedekah dari harta. Taib, tidak berkurangnya di sini dia apa? Ya, secara zat uang berkurang kok. Ya, tidak berkurang di sini adalah gantinya dari Allah Azza wa Jalla itu begitu cepat. Entah ketenangan hati yang mana itu melebihi dari nominal harta, entah pujian manusia terhadapnya, entah ridhonya manusia terhadapnya, Allah ganti kok. Allah ganti dengan hal yang bisa jadi lebih tinggi daripada harta tersebut nilainya. Ya, jadi harta secara nominal habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Semakin mengajarkan ilmu kepada anak-anak, kepada keluarga, itu malah semakin menetap ilmunya dan bahkan Allah Ta'ala berkahi dan tambah. 5. Pemilik harta jika telah meninggal dunia, ia pasti berpisah dengan hartanya. Sedangkan ilmu menggiringnya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Karena ilmu ini termasuk amal. Menuntut ilmu termasuk amal. Nah, ilmu ini akan menggiringnya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Yaitu ketika pemiliknya dikubur dan ditanya dengan fitnah kubur, man rabbuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa rasulmu, maka ini semua akan berefek. Ilmu ini akan berefek untuk membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur. Sedangkan harta nggak ada. Ya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Nggak cukup ternyata hartaku, hancurlah kerajaanku. Itu apa yang diucapkan oleh orang-orang yang memiliki harta yang besar di akhirat nanti. Mereka melihat ternyata harta yang selama ini diandalkan untuk bisa menebus ini itu, untuk bisa nyogok sini situ, untuk bisa nyewa konvoi ini itu, ternyata di akhirat tidak berguna sama sekali. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak bagi orang kafir ya. Yang keenam, harta bisa didapatkan oleh siapa saja. Baik orang beriman, kafir, orang saleh dan orang jahat. Semua bisa dapat harta. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Iya. Orang kafir tidak dapat ilmu ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya bentar lagi ada majelis taklim nih kayaknya. Iya. Siap-siap boy, ada selawatan-selawatan berikutnya ya. Baik, kemudian yang ketujuh, sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak membersihkan dirinya, tidak pula menambahkan sifat kesempurnaan dirinya. Malah jiwanya menjadi berkurang dan kikir dengan mengumpulkan harta dan menginginkannya. Jadi keinginannya kepada ilmu adalah inti kesempurnaannya, dan keinginannya kepada harta adalah ketidaksempurnaan dirinya. Yang kedelapan, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar seluruh ketaatan. Sahih. Mencintai ilmu, cinta ilmu dan mencari ilmu ini adalah pondasi, akar seluruh ketaatan. Gimana kita mau taat kalau kita nggak suka ilmu? Makanya kita lihat ahlu sunnah, orang-orang sunnah itu lebih mudah dalam ketaatan. Lebih tampak aura ketaatannya dibandingkan dengan orang-orang yang selain sunnah. Lihat sendiri. Ya, lihat sendiri. Yang tidak mencintai ilmu sebenarnya. Orang-orang yang memang suka ke pengajian tapi sebenarnya nggak mencintai ilmu karena nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti ini ilmu tuh untuk apa. Nggak ngerti. Yang ada adalah yang penting saya punya ormas, yang penting saya punya perkumpulan. Nah, yang seperti ini nggak benar. Cintailah ilmu itu. Gitu loh. Carilah ilmu itu. Maka itu akan menjadi akar seluruh ketaatan. Bukan semata-mata kita berkumpul di majelis karena pengen punya paguyuban, pengen punya komunitas belaka. Enggak, ini enggak disebut mencintai ilmu. Ya, pengen punya komunitas hobi-hobi seperti motor-motoran dan semisalnya. Maka ini pada hakikatnya tidak mencintai ilmu.
seandainya memang betul-betul mencintai ilmu, maka akan betul-betul menuntut ilmu dengan baik, tanpa embel-embel komunitas, tanpa embel-embel hobi tertentu. Yang mana yang kita saksikan, beberapa dari rekan-rekan yang katanya menuntut ilmu dengan hobi-hobi tertentu itu, ya entah panah, entah ya panah sesuai sunnah Rasulullah SAW, tapi itu termasuk bagian dari hobi. Menuntut ilmu karena komunitas, menuntut ilmu karena komunitas dan hobi tertentu, maka kita lihat mereka hanya menuntut ilmu di komunitas dan di hobi tertentu saja. Sedangkan di luar dari majelis-majelis hobi tersebut, mereka tidak menuntut ilmu, bahkan tidak terlihat mau menuntut ilmu, tidak terlihat di majelis lain, tidak. Nah, seperti ini, tidak mencintai ilmu dan akan tampak padanya ketaatannya sangat kurang, melainkan ketaatan yang bersifat lahiriah semata. Sementara dari segi sikap, dari segi manhaj, akan ketahuan bahwasanya orang ini, orang-orang seperti ini tidak menuntut ilmu, melainkan jika memang ada embel-embel. Hati-hatilah dengan menuntut ilmu jika ada embel-embel, karena bisa jadi dia mencintai embel-embelnya, bukan mencintai ilmu dan amalnya. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Makanya ketika memang kita mau mengajar atau menuntut ilmu syar'i yang benar, maka jauhilah keinginan dunia dan harta dari itu. Kalau memang mendapatkan harta dari itu, alhamdulillah, wa biha wa ni'mat. Tapi jika sampai qalbu kita memikirkan harta dan dunia dengan ilmu ini, maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena seperti yang tadi saya bilang, ilmu ini dicari tanpa perlu embel-embel, ya, tanpa perlu embel-embel. Ya, memang untuk masyarakat awam kadang-kadang perlu, ya, kadang-kadang perlu untuk membuat mereka itu percaya, ya, untuk membuat mereka itu percaya. Misalnya embel-embelnya, misalnya penjagaan dari orang yang bisa menjaga kajian misalnya, atau embel-embel tersebut mungkin pakaian yang sesuai dengan tradisi orang situ, oke. Itu bisa menjadi trik dakwah, ya. Tetapi jangan jadikan itu sebagai acuan dan selalu seperti itu. Jangan. Karena bagaimanapun itu hanyalah aksesoris yang hanya mendukung supaya orang ikutan. Oke, sampai situ aja. Tapi tidak perlu lebih. Ya, tidak perlu lebih dari itu. Bagaimana dengan embel-embel makan setelah kajian? Itu bagus kadang-kadang. Ya, tetapi jika dikhawatirkan menjadi trademark dan membuat orang-orang yang datang itu karena pengen makan, kalau tanpa indikasi gitu, maka hentikan makan. Kajian aja. Ya, pokoknya ilmu ini jangan disandingkan dengan keduniaan. Kalaupun ia dari pernak-pernik dunia disandingkan dengannya, maka usahakan seminimalis mungkin dan jangan sampai mengalihkan pandangan orang yang untuk ilmu menjadi keduniaan. 9. Ya. Sudah mulai ibu-ibu, ya. Ibu-ibu mendengar kisah syahdu ini, ya. Masya Allah. Ya. Satunya gonggongan anjing, satunya selawatan. Ya, Masya Allah. Ya, diterima aja Bu ya. Itu anjingnya setiap ibu-ibu itu selawat, anjingnya gonggong. Anak nggak tahu kenapa, apa ada sensi atau gimana, nggak tahu, Allah alam ya. Ya. Saya nggak tahu ibu-ibu kedengeran nggak suara-suara di sini Bu? Coba bisa diinfokan kena. Alhamdulillah. Nggak kayak kemarin ya. Alhamdulillah. Iya, taib. 9. Sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Ya, ini pahami dengan lurus ya. Orang berilmu yang benar ilmunya dan benar niatannya, itu mengajak manusia kepada ilmu, kepada Allah dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya, maksudnya orang kaya di sini orang murni kaya, nggak punya ilmu,
nggak ada keinginan kepada Allah Azza wa Jalla, itu biasanya mengajak manusia ke neraka. Walaupun mereka nggak ngomong, saya ke neraka yuk, ayo ke neraka yuk. Nggak ngomong gitu. Cuman dari penggunaan harta, ketamakannya, dan sikapnya, itu mengajak manusia ke neraka. Menjadi orang kaya bukan hal yang salah, bukan. Melainkan menjadi orang kaya ketika memang dengan kekayaan tersebut tidak menumbuhkan ilmu dan akhlak yang baik, maka pasti mengajak kepada neraka. 10. Sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Ya, jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang. Jadi hartanya cuma untuk kebutuhan syahwatnya, dari syahwat pakaian dan lainnya, itulah kelezatan binatang. Ya memang binatang nggak berpakaian, tapi di sini orang yang memiliki harta besar, kekayaan melimpah, dia kan bisa membeli apapun yang dia inginkan, menyewa apapun yang ingin dia sewa, mendapatkan apapun yang dia inginkan, dia kan bisa itu. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki kekayaan. Lah, lebih banyak pikirannya dibandingkan dengan keinginannya. Memikirkan gimana caranya, bukan menginginkan sesuatu, lebih banyak kepikirannya. Sedangkan kelezatan ilmu, ia adalah kelezatan akal plus ruhani yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan tersebut, yaitu kelezatan dan harta dan ilmu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Iya. Sedangkan sekarang coba ya umat sekalian, kita ini kalau punya harta nih, kita mau kemana-mana kan gampang. Gampang karena ada duitnya, itu dari gampangnya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir susah. Dipikir-pikir susah walaupun punya duit banyak. Gampang untuk hal-hal yang bisa diberesin dengan duit. Sekarang coba, bagi orang yang miskin atau fakir, dia mau pergi ke anggaplah Pelabuhan Ratu, tamasya sama sekeluarga sama anak istri. Ya, gampang nggak? Kan harus butuh budget besar. Nyewa mobil berapa? Kalau mau backpacking nggak pakai nyewa mobil, berarti kan harus pakai angkutan umum, lebih repot lagi. Oke, nyewa mobil dah. Sehari berapa? Bisa aja sama bensin 7,5. Dah, itu satu. Belum cemilan makanan, nggak mungkin dong dia rihlah ke Pelabuhan Ratu pakai makanan nasi uduk doang. Melainkan pasti ada snack, ciki dan seterusnya. Ya, ntar di sana beli apa lagi? Karena ada sesuatu yang banyak yang dikeluarkan. Nah, oke, itu masih pikiran kan? Ya udah, karena nggak mungkin, nggak jadi. Itulah orang yang nggak punya duit tuh. Ya, tapi kalau punya duit, gampang kan? Jangankan ke Pelabuhan Ratu, ke Swiss aja bisa gitu kan? Oke, Pelabuhan Ratu, ayo berapa sih? Dah 10 juta taruh. 10 juta, oke, nyewa mobil, pakai kendaraan, pakai driver sewaan. Kira-kira lama nggak perjalanan? Lama. Dari Jakarta dari Bekasi berapa lama? Ya lama, bisa 5 jam, bisa aja 4 jam, 5 jam atau lebih. Jalannya belum berkelok-kelok. Ntar nggak biasa kelok-kelok kayak gitu, muntah. Susah nggak? Susah. Lama banget jalan sampai situ. Sampai sana kemudian harus nyewa cottage, nyewa lagi, duit keluar. Gampang, soal duit mah gampang. Oke, dapat cottage, banyak nyamuk. Repot nggak? Repot. Beli autan, nyari autan lagi ke warung, jalan kaki lagi. Duit banyak. Tapi namanya dunia ini segala kenikmatan, walaupun dibayar dengan harta, tetap ada sengsaranya. Sehingga sebenarnya kalau seseorang berpikir, kalau dia menghabiskan harta dia yang banyak itu untuk kenikmatan yang dia inginkan, itu sebanding dengan kesengsaraan dan kesulitan yang dia dapatkan di balik kenikmatan tersebut. Perhatikan aja, pokoknya ingat-ingat itu umat. Sekarang kalau misalnya kita punya rumah, oke, alhamdulillah, nikmat. Rumah kita luas, anak kita banyak, ada AC, kulkas, TV, banyak perabotan, wah masya Allah. Sekarang, gampang nggak bayarnya? Ya kan cost of livingnya lebih kan? Belum listrik, ini itu banyak dah. Ya, nyewa pembantu, nyewa pekerja, nyewa driver, dan seterusnya. Berarti kan harus ada tumbalnya, yaitu uang juga keluar lagi. Taib, untuk membereskan rumah yang lebar itu atau luas itu,
Entah butuh biaya lagi, entah kita harus ngerjain sendiri. Tersiksa lagi. Pokoknya segala kenikmatan yang lebih dari dunia ini, jika itu bukan ilmu dan amal, maka pasti bertumbal. Pasti. Segala kenikmatan di dunia ini yang berlebih, jika bukan ilmu, bukan amal, pasti memiliki tumbal. Pasti itu. Apapun itu. Kita bisa travel kemana aja dengan duit kita. Tapi kita tidak akan mendapatkan kenikmatan sempurna di dunia ini hanya dengan duit kita. Beneran, yakin deh. Yakin. Sekarang kalau misalnya kita naik ke Solo atau ke Jogja atau ke Semarang atau ke Surabaya, naik bis dengan big top, yaitu seatnya satu-satu, lebar, enak, nyaman. Duit keluar nggak duit keluar, nyaman. Ya alhamdulillah nyaman. Tapi apakah nikmat 100%? Lebih nikmat di rumah, home sweet home, dibandingkan di situ. Lihat, padahal di rumah gratis. Ini udah bayar berapa? 400.000. Ya kemudian cuman dapat seat seperti itu, padahal di rumah bisa enak di kasur, bisa lebih luas lagi. Itulah kenikmatan dunia. Kemudian sampai ke sana pun di terminal masih harus numpak ojek lagi, gokar lagi, nyari map lagi, dan seterusnya. Itulah dunia. Maka sebesar-besar kita punya harta, kesengsaranya ada. Namun kalau misalnya seseorang, dia itu menuntut ilmu syar'i, bersambung kalbunya menuju Allah Azza wa Jalla, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidaklah dengan berzikir pada Allah, maka hati akan tenang. Tenang insya Allah, hati akan tenang. Iya. Begitu ya, umat sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jika pemilik harta mengumpulkan dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya saja, keinginannya saja, syahwat di sini artinya keinginan saja, itulah kelezatan binatang. Ya, begitu. Sedangkan kelezatan ilmu, ia adalah kelezatan akal plus ruhani yang ada dalam jiwa kita, yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan tersebut, yaitu kelezatan harta dan ilmu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. 11. Sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap atau tindakan sewenang-wenang dan sombong. Ya, harta akan membawa manusia kepada sikap atau tindak sewenang-wenang dan sombong. Sedangkan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Harta membawa kepada sifat para raja, sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah. Beda. Ya makanya wajar kalau harta itu membawa manusia kepada sikap atau tindak sewenang-wenang. Orang-orang yang mencari jabatan, ya, mereka siap merelakan harta mereka demi mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan balik modal dan untungnya yang rutinan. Maka mestilah yang seperti ini kelak akan mempunyai sikap sewenang-wenang dan sombong. Ya, beda dengan orang mengejar ilmu untuk diamalkan, maka senantiasa akan mendapatkan sikap tawadhu'. 12. Nilai orang kaya berada pada hartanya belaka, sedangkan nilai orang berilmu berada pada ilmunya, kecuali kalau misalnya orang kaya itu menjamak antara kekayaan dan keilmuan, maka ini luar biasa. Ini sebaik-baik orang, ya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai atau harga, atau tidak dihormati. Karena orang kaya dihormati oleh orang-orang yang ingin menjilatnya. Iya, dihormati oleh orang-orang yang ingin menjilatnya. Ya. Nanti kalau misalnya dia jatuh miskin, bangkrut pailit, dia nggak lagi dihormati. Karena selama ini penghormatan orang terhadapnya dengan sebab kekayaan. Ketika sebab itu hilang, maka akibatnya sudah tidak ada lagi. Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan, bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmunya dan nilai. Ini kalimatnya sangat bagus, yaitu sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan, bahkan dimuliakan selama dia belajar akan terus bertambah ilmu dan nilainya. Adapun kalau orang berilmu udah gelar RC, lulus jadi ustadz, nggak mau belajar lagi. Yang penting kan saya udah isi pengajian, saya cuma belajar apa yang saya isi di pengajian. Maka yang seperti ini nggak mulia, nggak mulia. Maka orang yang berilmu itu sepantasnya dia setelah dia lulus kuliah ilmiah, ilmu syariah,
Dia terus belajar, memacu dirinya untuk terus belajar, jangan berhenti. Mentang-mentang sudah jadi ustadz tinggal belajar. Enggak. Jangan seperti ustadz-ustadz yang memang mereka hanya tekstual untuk mengajar, hanya itu aja. Enggak berkembang ilmunya. Yang penting pengajian, ya. Yang penting pengajian stabil sesuai dengan keinginan orang. Udah nggak perlu ilmu-ilmu lain lagi. Ilmu itu sangat luas. Ya, ilmu itu sangat luas. Sehingga orang yang berilmu ini harus senantiasa belajar. Jangan dia berhenti belajar. Karena dengan berhenti belajar dia menurunkan kadarnya. Ya. 13. Bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syar'i. Dan umumnya orang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Baik, Pak Muhammad sekalian, sepertinya kita nanti sampai jam 10 kurang 15 ya, karena kalau 1,5 jam ini cukup panjang ya waktunya. Karena bisa ya sampai jam 10 kurang 15. Dan juga karena ini hari sudah mulai panas ya, jadi nggak bisa kita lebih lama ya. Taib, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syar'i. Dan umumnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta, karena kemudahan. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki kekayaan lebih mudah terkena syahwat. Adapun orang-orang yang diberi kemiskinan atau kefakiran lebih mudah terkena syubhat. 14. Cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia. Itu cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Yaitu senang ngumpulin harta dan tamak kepada dunia itu sebenarnya adalah kefakiran, kemiskinan. Ya. Kefakiran atau kemiskinan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Ini orang yang sangat cinta pada harta dan tamak padanya. Sedangkan selalu menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengamalkannya, mengajarkannya, pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya, maka ia semakin takut pada Allah dan ia merasakan kebahagiaan. Taib 15. Orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Ya, memang disebut sebagai orang kaya, udah selesai. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama ahlus sunnah meninggal dunia, maka ilmunya dan karya-karya selalu disebut dan dikenang sepanjang masa. Sekarang lihat orang kaya yang paling dikenal sampai selamanya. Siapa? Qarun, Fir'aun. Itu tokoh-tokoh kaya yang sampai sekarang masih disebut-sebut namanya, tapi jelek kan? Jelek. Tapi mereka orang kaya. Gitu kan? Sedangkan orang yang berilmu yang sampai sekarang dikenang siapa? Semua nabi. Itu bedanya. Dan semua nabi ketika itu musuhnya rata-rata orang kaya. Walaupun nabi tertentu punya beberapa teman orang kaya, betul. Tapi kaya yang berilmu, bukan kaya semata-mata kaya. Jadi kaya semata-mata kaya, belaka kaya itu tidak cukup sama sekali untuk apa? Untuk bisa menjamin keselamatannya. Taib. Baik. Kita lanjut yang kedua insyaallah. Kedua, pengertian Islam dan tingkatannya. Pengertian Islam. Islam secara etimologi atau bahasa berarti tunduk, patuh atau berserah diri. Adapun menurut terminologi istilah syariat, apabila dimutlakkan berada pada dua pengertian. Jadi Islam di sini ada dua makna. Itu yang akan kita bahas. Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, yaitu Islam saja, tanpa al-Islam wal iman dalam satu konteks, ya disebutkan menyendiri, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul, furu', pokok ataupun cabang. Juga seluruh masalah akidah, seluruh masalah ibadah, keyakinan, perkataan, perbuatan, itu semua adalah Islam. Itu kalau disandingkan sendiri, tanpa disandingkan dengan iman. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah ketika
Rabbnya berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, yaitu berserah dirilah kamu. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Allah Ta'ala juga berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar adalah Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Lihat, ilmu mereka dapat, tapi dengki itu membuat ilmu itu gak bermanfaat. Maka hati-hati, ilmu itu boleh jadi kita dapat, tapi kalau kita udah hasad, udah iri, ilmu itu kalah, ya, ilmu itu bisa kalah. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka menurut Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, definisi Islam adalah al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadi lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Maka ini Islam mencakup seluruh hal dalam agama ini. Itu jika Islam tidak disandingkan dengan tidak disandingkan dengan iman. Yang kedua, apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengannya terjaga diri dan harta seseorang, baik dia meyakini Islam atau tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. Artinya di sini Islam dan iman kalau disandingkan dalam satu konteks, dalam satu hadis, ya, atau dalam satu ayat, maka Islam ini mencakup amalan zahir, sedangkan iman mencakup amalan batin. Itu maknanya. Jadi setiap mukmin adalah muslim. Ya, setiap orang beriman pasti orang berislam, pasti muslim. Karena ia adalah orang yang mewujudkan iman yang kuat dalam hatinya dalam melaksanakan Islam. Jadi kan Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Maka orang yang sudah sampai amalan batin, mukmin, maka pasti dia muslim. Itu tercermin di zahirnya dia, salatnya dia, perkataannya dia, tercermin Islamnya. Tapi orang yang Islam saja belum tentu mukmin. Belum tentu mukmin. Boleh jadi dia munafik. Zahirnya saja dia menampakkan Islam, tapi hakikatnya dia tidak punya iman. Jadi setiap mukmin adalah muslim karena ia adalah orang yang mewujudkan iman yang kuat dalam hatinya dan melaksanakan Islam. Tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Tidak semua muslim adalah mukmin. Enggak semua muslim adalah mukmin karena terkadang imannya masih lemah dan ia belum mewujudkannya dengan amal-amal anggota badan secara sempurna. Tapi sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Mereka bilang amanna. Katakan kepada mereka, qul lam tu'minu, kalian belum sampai ke tahap keimanan. Walakin qulu aslamna, tetapi kalian katakanlah kami telah Islam, kami telah tunduk. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Ta'ala innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib, mungkin untuk materi kita sampai di situ aja. Ini sudah 45 menit lebih ya insyaallah. Ya, jadi kita cukup sampai situ materi. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Pada pertemuan mendatang kita insyaallah akan membahas tingkatan Islam insyaallah taala.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadhal. Silakan. Wa iyyak. Ya. Baik. Fadhal. Masya Allah. Murtad ini hal yang bahaya. Ya, karena murtad itu lebih buruk daripada kufur asli ya. Karena hukuman murtad itu adalah hukuman mati ya. Tapi taib di negeri ini tidak diperlakukan seperti itu. Taib. Kalau dalam ayat disebutkan dalam surat An-Nisa tidak salah. Ya. Surat An-Nisa akhir-akhir kalau tidak salah. Ya. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Ya, kemudian bertambah kekufurannya. Jadi kalau murtad itu dua kali. Dia tadi beriman, kemudian kufur. Kemudian beriman, kemudian kufur dan bertambah kekufurannya setelah dua kali murtad. Jadi dua kali murtad. Kalau dua kali murtad itu biasanya udah nggak ada lagi itu. Biasanya nggak bakal kembali ke Islam ya, tapi itu kembali ke hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia alhamdulillah sekarang masuk Islam lagi, alhamdulillah ya, maka semoga tidak lagi murtad, karena kalau murtad lagi maka biasanya Allah kunci, dia tidak akan kembali lagi ke Islam, biasa begitu. Wallahu a'lam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa iyyak jazakallahu khairan. Di akhirat nanti ada namanya syafa'ah. Ada syafa'ah uzma dan ada syafa'ah lainnya. Rasulullah SAW juga memberikan syafaat. Orang-orang saleh memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Dan Rasulullah SAW memiliki syafaat beberapa macam. Taib. Kaum muslimin membutuhkan syafaat Rasulullah, iya, pada waktunya nanti. Tetapi ketahuilah bahwasanya lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu milik Allah. Ya. Syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW memang memberikan syafaat. Tapi apakah ketika Nabi, malaikat, orang saleh memberikan rekomendasi dan syafaat pada pihak tertentu, apakah mesti Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Itu belum tentu, karena itu sesuai dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak ridho pada orang ini, nggak bakal, walaupun semua manusia memberi syafaat, nggak bakal masuk surga. Kalau Allah tidak ridho sama orang ini. Ya, jadi bergantungnya kepada Allah. Ya, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita perlu tahu cara mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kalau ketika masih hidup, ketika Rasulullah SAW masih hidup, kita boleh meminta kepada Rasulullah SAW doa. Ya Rasulullah, doakan saya begini-begini. Ya Rasulullah, begini. Bisa. Tapi ketika beliau masih hidup. Setelah beliau wafat, maka kondisi sama seperti umumnya manusia yang wafat. Tidak bisa menjawab, tidak bisa mendengar, apalagi menjawab. Ya, tidak bisa. Maka tidak boleh kita meminta syafaat kepada Rasulullah SAW sekarang. Gak bisa dan gak boleh. Gak bisa. Ya, gak bisa karena Rasulullah SAW tidak mendengar. Ya, karena Rasulullah SAW tidak mendengar dan juga tidak bisa menjawab. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika manusia
itu wafat, termasuk Nabi Muhammad SAW, maka amalannya itu terputus semuanya kecuali 3 hal. Ya, terputus semua amalannya. Tidak bisa mendengar lagi, tidak bisa beramal lagi di alam barzakh. Ya. Nabi SAW ketika ibu kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, mengeluhkan kepalanya, wa ra'sah, duhai kepalaku, lagi sakit kepalanya. Maka Rasulullah SAW berkata, dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u laki. Yaitu beginilah kata Nabi Muhammad SAW, seandainya dia begini dan aku masih hidup, yaitu Aisyah, silahkan berkeluh kesah padaku selagi aku masih hidup, maka aku akan memintakan ampun kepadamu wahai Aisyah, dan aku akan mendoakanmu. Tapi ini wa ana hayyun, selagi aku masih hidup, kata Rasulullah SAW. Adapun setelah Rasulullah SAW mati, maka Rasulullah tidak bisa memohonkan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita. Nggak bisa, karena Rasulullah SAW wafat. Karena beliau adalah sudah wafat. Maka kalau bilang, ya Rasulullah isfa'li sekarang, maka itu kesyirikan. Wahai Rasulullah, berikan saya syafaat, maka itu kesyirikan. Walaupun bentuk nyanyian dan hiburan, kesyirikan itu semua. Mereka nggak bakal terima. Mereka nggak terima bukan karena apa-apa, melainkan karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Ibarat anak kecil udah biasa main HP, kalau itu bermudarat buat dia, ketika ditarik sama orang tuanya marah. Kayak gitu, karena udah kebiasaan, ditanamkan seperti itu oleh guru-guru mereka. Ya, meminta syafaat kepada Rasulullah padahal Rasulullah telah wafat. Ya, para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka tidak meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Iya, para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka tidak meminta kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya dikatakan oleh sebagian dari salaf kita, ya, di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, kata beliau, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Ya Allah, kata Umar bin Al-Khattab, ini hadis riwayat Bukhari. Kata Umar bin Al-Khattab, ya Allah, kami dulu waktu masih Rasulullah hidup, kami dulu bertawasul kepada engkau dengan Nabi kami ketika masih hidup dulu. Kemudian engkau pun ya Allah memberikan kami curahan hujan. Jadi tawasul kepada Nabi kami artinya minta kepada Nabi kami untuk diturunkan hujan. Minta kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan melalui Nabi kami alaihissalam. Yaitu bilang, ya Rasulullah, harta-harta telah hangus, gini-gini, hancur karena tidak pernah hujan, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah Ta'ala hujan. Ini tawasul kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup. Bisa Rasulullah kemudian mintakan kepada Allah untuk menurunkan hujan, turunlah hujan. Maka kata Umar, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina, dan sekarang kami bertawassul kepada engkau dengan pamannya Nabi kami yang masih hidup, maka curahkan untuk kami hujan. Lihat ini bagaimana Umar bin Khattab tidak mau bertawasul kepada Nabi SAW setelah wafat. Lah kita ini malah justru gembar-gembor tawasul kepada Nabi, minta syafaat kepada Nabi SAW setelah beliau wafat. Nah ini nggak bisa dan nggak boleh, dan termasuk ke dalam kesyirikan. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kata minta kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Karena minta syafaat kepada Nabi SAW sekarang yang tidak ada di sekitar kita, dan beliau SAW di kuburnya dan di alam barzakhnya, maka ini termasuk apa? Termasuk meminta kepada yang gaib selain Allah. Apa bedanya dengan meminta kepada malaikat? Sama-sama gaib. Apa bedanya minta kepada jin? Sama-sama gaib. Semuanya sama, yaitu perbuatan syirik, terlepas dari seberapa mulianya Rasulullah SAW. Begitu. Maka tawasul sekarang yang syar'i adalah kita beramal saleh. Beramal saleh menjauhi syirik dan bid'ah. Lah ini gara-gara pengen tawasul, akhirnya terjangkit pada perbuatan syirik. Nanti kalau di akhirat terbongkarlah syirik-syirikan ini, maka yang tadinya mengharapkan
tawasul dan mengharapkan syafaat di akhirat, malah justru Allah tidak ridho padanya. Maka hati-hati. Ya begitu ya umat ya. Taib, lanjut, fadal. Oh iya. Ya. Ibunya menikah lagi, anaknya dibawa nggak? Itu aja. Jadi meninggal bapaknya, kemudian ketahuilah anak yatim itu adalah man lam yablugh wa mata abuhu, yaitu anak yang belum usia baligh dan wafat bapaknya. Itu anak yatim ya. Maka bagaimana dengan kalau misalnya ibunya menikah lagi, apakah status anak itu anak yatim? Iya, anak yatim. Punya bapak tiri, anak yatim. Apakah bapak tiri wajib menafkahinya? Tidak wajib. Tidak wajib. Namun kalau bapak tiri tersebut memiliki kebaikan yang lebih, atau mungkin mencari donatur, kalau memang anak yatim tersebut tidak ada yang menafkahi, maka itu kebaikan, insyaallah. Ya, itu tetap anak tirinya, anak yatim. Ya begitu. Ya. Kalau misalnya ibu ini menikah lagi, kemudian anak yatim ini diserahkan ke keluarga bapaknya, bisa. Selama memang keluarga bapaknya bertanggung jawab. Dan rata-rata sekarang itu tidak bertanggung jawab keluarga bapak. Rata-rata tidak memiliki tanggung jawab. Karena mungkin BBM naik kali ya, atau permasalahan hidup. Tetapi emang banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli dan tidak mencari akhirat dengan membantu dalam hal seperti ini. Padahal itu saudaranya sendiri, anaknya saudara sendiri. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang mengintimidasi dan semisalnya. Allahu musta'an. Kalau kita melihat ke kenyataan yang terjadi di banyak dari keluarga hamba-hamba Allah ya, baik yang sudah ngaji atau tidak, baik terjadi kezaliman dari segi nafkah. Maka ketika kita memiliki atau ummahat sekalian memiliki suami yang masih rutin menafkahi dengan segala kekurangannya, maka sebenarnya itu hal yang harus disyukuri dan dipertahankan. Tapi jangan ya, karena itu begitu mahal. Begitu mahalnya nafkah seorang suami di zaman sekarang, karena banyak sekali suami yang tidak peduli. Banyak laki-laki yang juga tidak peduli pada ibunya, tidak peduli pada keluarganya. Dan banyak sekali laki-laki yang malas dan kemudian justru mengandalkan perempuan untuk bekerja, untuk mencari duit. Ya, inilah di antara fitnah di zaman sekarang yang para dai ini perlu untuk betul-betul lebih tegas lagi untuk memberikan maklumat kepada kaum muslimin. Taib, ya, fadhali, silakan. Apa sajakah contoh? Taib. Contoh syubhat sehari-hari yang berkaitan dengan akidah. Ya. Misalnya berkaitan dengan doa. Ya, berkaitan dengan doa. Di antara syubhat yang syaitan itu berikan kepada pendoa adalah bagaimana Allah akan mengabulkanmu sedangkan kamu banyak dosanya. Ini syubhat. Maka tidak boleh kita berpikiran Allah tidak mengabulkan kita, melainkan bertaubat, hapus kesalahan, istighfar, kemudian doa. Ya, doa. Kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kamu yakin akan jawabannya. Ya, jadi syubhat yang dilampirkan syaitan itu biasa begitu. Kamu mau doa minta sama Allah, kamu kan banyak dosa. Mana mungkin Allah kabulkan? Gak boleh berpikir begitu. Melainkan istighfar dan berdoalah. Itu satu. Kedua, syubhat yang berikutnya yaitu berkaitan dengan rezeki. Berkaitan dengan rezeki. Ada beberapa orang yang terkena syubhat rezeki itu sudah dijamin benar. Maka karena sudah dijamin, maka udahlah kita nggak perlu ikhtiar, nggak perlu begitu usaha, nanti juga datang kan rezeki. Ya.
Maka ini juga merupakan syubhat. Melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar ikhtiar. Nah, itu jawabannya. Itu kita harus apa? Harus ikhtiar. Di antara syubhat berikutnya yang ketiga berkaitan dengan keseharian terutama ummahat. Syaitan itu suka membisikkan kepada manusia, terutama ummahat, betapa hidupnya itu seolah-olah sengsara atau musibahnya itu seolah-olah besar. Itu di antara syubhatnya. Biasanya menimpa ummahat. Seolah-olah hidupnya itu sengsara. Seolah musibah yang menimpanya itu musibah yang besar sekali. Atau bahkan merasa dia tuh orang yang paling nelangsa gitu. Maka ini merupakan syubhat. Pemikiran semacam ini tercetus pasti disebabkan kurangnya dia melihat nikmat Allah yang Allah berikan di waktu yang saat itu juga. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesengsaraan yang dia hadapi. Beneran. Ini syubhat yang menimpa banyak ibu-ibu, terutama ibu rumah tangga. Ya. Punya suami galak lah, punya suami kasar lah, punya suami begitu-begitu. Ya, ada yang memang buruk perangainya. Tapi jangan pernah merasa bahwasanya musibah yang Anda hadapi itu sebegitu besarnya sehingga Anda memutuskan untuk gugat cerai lah apalah. Belum tentu itu solusi. Ya, boleh jadi sebenarnya enggak terlalu besar musibahnya, cuman bisikan syaitan kepada kita agar kita kufur nikmat. Maka akhirat seolah-olah begitu besarnya. Maka bergaullah wahai umat sekalian dengan orang-orang yang dalam masa dunia, bergaullah dengan orang-orang yang lebih kurang daripada kita. Maka di situ kita akan merasakan bahwasanya kita ini sudah indah hidupnya. Tapi dari segi keagamaan, amal, ilmu syar'i, bergaullah dengan ummahat salihat yang mereka punya ilmu dan amal yang baik, lebih baik daripada kita. Maka di situ kita akan merasa terpacu untuk lebih baik lagi keimanan dan keilmuannya. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Banyak lagi syubhat lainnya, tapi itu saja. Taib. Iya, 5 menit lagi insyaallah. Fadhali. Ya, taib. Agama Islam, ad-din 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Itu adalah agama seluruh nabi, agama seluruh malaikat. Dari seluruh zaman sampai zaman kapanpun, agama hanya satu, yaitu Islam. Ya, jadi sejak zaman Nabi Adam pun dari kemanusiaan itu pun agama Islam. Baru terwujud ada agama kesyirikan di zaman Nabi Nuh dengan penyembahan berhala. Itu saja. Ya, sampai sekarang merajalela banyak ya agama-agama selain Islam. Nah, jadi sejak kapan agama Islam? Agama Islam itu sejak diciptakannya makhluk yang beragama, yang taat pada Allah, maka itulah agama Islam. Yaitu para malaikat. Para malaikat mereka diciptakan sebelum manusia. Maka mereka muslimun. Dan mereka tunduk pada Allah, menyerahkan diri pada Allah, muslimun. Karena Islam artinya tunduk dan menyerahkan diri pada Allah. Sejak malaikat, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tapi bedanya, kalau malaikat itu kan, mereka beragama tanpa ada hawa nafsu. Sehingga mereka 100% totalitas dalam beragama. Kalau manusia ini kan memang khata'in, yaitu sering berbuat salah dalam beragama. Maka Allah berikan solusinya yaitu taubat. Jadi sejak kapan ada agama? Ya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup yang taat padanya. Maka sejak itu. Wallahu a'lam. Adapun nanti ketika dunia ini berakhir, maka din itu bukan agama lagi artinya. Din artinya bukan agama lagi, melainkan din artinya jaza, yaitu pembalasan. Maliki yaumiddin, ya, hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu tidakkah engkau melihat, lihatlah orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu. Wallahu a'lam. Jadi din semenjak ada dunia dan semenjak sebelumnya itu din itu maknanya adalah agama, yaitu amalan. Makanya para malaikat beramal. Manusia beramal, itu agama. Adapun setelah dunia ini berakhir, maka yang ada setelahnya adalah din, yaitu al-jaza, pembalasan terhadap amalan. Ya, begitu mas sekalian ya.
Ya, fadhol. Ya, bisa. Iya, harta adalah warisan orang kaya. Maksudnya kaya di sini ghani, yaitu yang memiliki kelebihan dari kewajaran kebutuhan pokok. Itu maksudnya. Maka itu warisan mereka. Yang mana itu tanpa ilmu sama sekali, cuman harta doang. Jadi termasuk orang kaya sekarang yang memang ketika wafat meninggalkan rumah, properti. Nah itu termasuk. Nggak harus orang kaya yang sangat kaya, sultan kaya, nggak harus. Ya, melainkan orang kaya dalam artian mereka memiliki kelebihan harta. Itu warisannya cuma itu, ya, harta. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maksud dari mempersilahkan anaknya ini kan ada perbedaan ya. Maksudnya seperti apa dia? Kalau mempersilahkan dalam artian orang tua ini menganggap udah nggak apa-apa kamu masuk agama sama kok agama itu dengan agama Islam, maka ini kafir orang tua ini. Ya, tapi kalau misalnya dalam konteks orang tua ini udah pusing, anaknya ngotot pengen pindah agama, terus orang tua bilang, udahlah terserah kamu mau gimana, maka ini tidak kafir. Karena ini orang tua ini udah pusing, terpaksa dia untuk mempersilahkan. Ya begitu. Ya, tetapi kalau orang tua ini menganggap bahwa saya udah nggak apa-apa kamu mau pindah agama, ya silahkan. Ya, dengan menganggap bahwa saya agama yang berikutnya itu yang beda itu sama dengan Islam, maka dikhawatirkan orang tua ini juga termasuk kafir karena walaupun dia tetap ber-KTP atau merasa Islam, tapi karena menganggap agama lain sama, maka ini berlawanan dengan prinsip inna dina indallahil Islam. Maka dia bisa kafir orang tua ini. Dan ini kalimat berbahaya. Silakan udah kamu ini ya nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa. Apa-apa ini berbahaya sekali. Karena suatu saat di akhirat nanti anak ini yang kafir nanti murtad itu di akhirat akan menyeret orang tuanya yang mempersilahkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu, Mat. Oh iya. Oh, taib. Iya. Baik, jadi umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan diberikan keutamaan untuk menuntut ilmu, yang mana kalau kita melihat ke masyarakat sekitar, banyak dari kaum muslimin dan muslimat itu tidak punya keinginan untuk menuntut ilmu. Sekalinya mereka ke majelis taklim, yang lebih dominan apa? Lebih dominan selawatnya dan juga inti dari menuntut ilmunya malah nggak kelihatan. Maka dengan menuntut ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita, besarkan pahala kita dan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Mungkin cukup dengan sekian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khaira atas panitia dan juga tim sekalian dan juga para umat sekalian sebagai jemaah. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.